guys, kali ini gue berkesempatan buat mampir ke kantornya Phoenix Gramedia teman-teman ya. Kalian bisa lihat nih, ini adalah tim yang ngerjain komik-komik yang mau rilis teman-teman. Nah, kantornya keren banget sih, gak kayak kantor biasanya ya. Banyak merchandise yang dipajang, cakep-cakep semua. Nah, kali ini kita mau ngobrol sama teman-teman PGI gimana sih proses sebuah komik itu dari persiapan sampai rilisnya. Oke guys, kita udah sama Mbak Devi selaku apa nih sebenarnya? Mungkin editor komik kali ya, editor komik PGI. Oh mungkin sih. Ya kayak aku kok gitu deh. Kok mungkin sih? Jadi editor komik Sama editor sama juga sama ada Aji Mas bisa. Aji, Mas desainer kita. Nah di sini PGI kan bisa dibilang mungkin walaupun udah lumayan lama lah. Aduh, tahun sih Mas Aji? Setahun ya? Tahun 30 April kemarin kita pas Setahun per setahun deh. Jadi bisa dibilang masih baru juga lah sebenarnya gitu ya. Nah mungkin pengen tanya sih, aku pengen sama teman-teman juga nanya nih kan PGI baru tapi judul barunya tuh cepet banget ya. Aku sebagai yang membeli komik gitu ya, sebagai pembeli komik ya, kita ngerasa juga sama-sama, aku yakin teman-teman juga ngerasa hal yang sama sih, judulnya PGI itu cepet banget kalau keluar gitu. Kita senang banget juga lah sebagai baca. Nah, mungkin mau tahu sih sebenarnya emang gimana sih step-stepnya sampai komik itu bisa terbit gitu, biar teman-teman mungkin juga tahu sih. Berarti kayak dari awal banget nih. Benar-benar. Milih judul nih. Benar. Kalau di PGI itu sebenarnya rata-rata itu sama sih, sama penuker jahit. Jadi dari awal kita seleksi judul. Itu dari awal kita review dulu. Misalnya kayak judul yang kayak kira-kira menarik, kita bisa riset juga di internet. Terus kayak lihat-lihat kayak komunitas kadang juga gitu. Nah, kayak mereka tuh pengen judul ini nih, pengen judul ini. Kadang komen-komen juga kita bisa lihat dari situ. Kita lihat kayaknya kira-kira cocok nih. Kita kumpulin judulnya, terus review editornya review, kayak terus baca kayak sekitar 10 chapter lah, 10 chapter pertama gitu. Misalnya kalau buku yang baru itu sekalian satu ngelihat cocok apa enggak judulnya, ceritanya kita. Terus kayak kemudian ini nih sensor, ada nggak nih yang harus di sensornya banyak nggak? Kayak misalnya kalau misalnya banyak dan kayak ceritanya kayak kurang agak disturbing, nah itu biasanya kita agak tunggu dulu nih. Oke. Tapi kalau misalnya kayak shonen rata-rata itu gas gitu. Setelah itu ada kayak pengajuan. Itu kalau pengajuan kita biasanya kumpulin kayak kasih alasan apa nih yang cocok buat pembaca Indonesia. Kenapa kita pilih judul ini? Oke, reason lah. Misalnya kayak pernah dia menang peralihan apa, terus penjualannya kayak 1 juta di Jepang misalnya, atau diterbitkan di kayak udah banyak negara misalnya. Nah, itu kan mostly sebenarnya ini aku nanya kalau pengen, soalnya menurut aku kayak itu kan faktor eksternal gitu yang emang not specifically for Indonesia, tapi sebenarnya dari setengah tahun yang mungkin aku juga mungkin dalam arti kata bisa bukan membantu sih sebenarnya, biar ngerti juga gitu sama teman-teman. Ada spesifik yang misalnya ternyata memang di luar itu belum 10.000 eksemplar gitu, tapi sebenarnya ini Indonesia banget gitu. Mostly pernah ada kayak gitu kan? Kalau Indonesia banget sih mungkin belum ya. Sejauh ini kan belum ada. Cuman kita mungkin kayak salah satu faktor juga ini dari pengarang yang memang populer. Nah itu biasanya udah nggak pakai yang lagi gas tuh. Pasti. Kayak gitu. Walaupun mungkin bukan total banget. Kadang misalnya kayak dia baru ngeluarin 2 chapter, udah kayak tanda ini, gitu, karena gitu. Tapi kalau misalnya yang Indonesia banget, yang relatable ya gitu ya. Biasanya karena ini benar-benar kayaknya cocok banget sama market Indonesia, tapi walaupun di luar sana mungkin enggak gitu. Kayaknya ada sih beberapa sih. Jadi kalau misalnya kita melihatnya kayak topik mungkin ya, topik yang komiknya, jenis komiknya ini kayak cocok nih. Misalnya satu shonen. Shonen tuh di Indonesia gede banget kan. Pasti. Nah, jadi shonen itu tapi bukan shonen yang tipe yang sport. Kalau di Indonesia itu, pokoknya shonen yang mirip-mirip tipikal yang tokoh utamanya menderita dulu nih. Nah itu ya kayak gitu. Harus ada penderitaannya dulu. Harus penting. Jadi naiknya kan kayak from zero to hero lah. Benar. Tapi kita lihat nih twistnya apa nih kayak gitu. Soalnya kan zero to hero kan banyak banget kan. Nah tapi apa nih yang unik gitu. Misalnya ada juga yang kayak gitu sih. Jadi memang nggak selalu yang kayak harus membacanya banyak banget, harus dibeli banyak, itu tuh nggak. Soalnya teman-teman tuh ada yang ini saya bukan kalian semua aja ya. Teman-teman tuh pada sotoy gitu kan, kayak
Ini gue bilang total lagi temen-temen gue sendiri. Kayaknya kita bisa deh bilang, bisa nggak sih kita bilang ya kalau udah ada 1.000 orang yang akan mau brand gitu, mereka suka kayak gitu kan. Ada lah beberapa orang kayak gitu. Tapi gue senang semangatnya, cuman maksudnya kan nggak semudah itu kan dia sebenarnya, karena memang banyak faktor. Oke, berarti ini pilih judul terus minta asis tadi ya sebutannya apa tadi? Pengajuan gitu. Terus setelah pengajuan itu biasanya kita setelah mulai alasan kenapa. Nah itu pengajuan kan ke yang memutuskan boleh apa enggak itu kan atasannya kita. Jadi dia pengen lihat nih pemasarannya berapa kira-kira, terus kayak yang bikin lu mau milih judulnya apa nih. Itu paling penting gitu sih. Biasanya kita kumpulin ke komen-komen. Komen dari si A, si B. Emang mau request judul tertentu ya komen aja yang banyak. Iya gitu. Misalnya dari paling kan membaca juga penting tuh. Ini banyak nih yang nanyain judul ini, nah itu bisa sambil laptop. Dari komen-komennya IG kah, Twitter kah, gitu. Nah dia baca sih betulan, bacain komen gitu. Sering. Jadi ya dicoba aja gitu, dia kalau misal ada gitu komen terus. Jangan nanti komen guys. Iya. Dilihat. Iya, gitu ya. Iya. Lihat dan di komen. Oh, ketika pengajuan, kan tadi kan kalau pengajuan ini aku sisi giginya keluar. Tapi mas kalau pengajuan kan tadi kayak komen dan lain-lain. Tapi maksudnya kita berada di situ kan, maksudnya dari tim internal TGI ini nih, contoh apa kita udah ditanya sama kayak nanti estimate salesnya harus begitu juga atau emang cuman proof dari animo marketnya aja atau sampai kayak ini kira-kira bakal begini sampai kayak proyeksi gitu nggak sih enggak ada soalnya atau segitunya? Beberapa judul sudah. Oh gitu. Karena kan kita milih, habis itu kan kita harus nentuin kita mau jual berapa banyak nih, kayak gitu kan, kayak gitu sih. Jadi memang kalau misalnya memang kansnya besar, berarti mesti benar-benar dilihat nih pemasarannya sebagus nggak kira-kira. Memang semuanya kayak riset ya, jadi semuanya juga baru perkiraan dugaan gitu. Mantap. Tapi intinya jangan berhenti komen dilihat kan di komen kita. Oke, habis pengajuan. Setelah pengajuan, misalnya udah ada dari mereka, kita bikin tuh draft buat ke Jepang. Full berapa, bisa royalti kayak gitu. Bikin datanya, langsung diajuin ke sana ke selanjutnya. Oh, kalau berapa itu berarti kita memang misalnya kalau minta, ini aku juga baru tahu nih teman-teman. Bertanya juga, berarti pengajuan itu spesifik sampai volume berapa gitu ya? Makanya bisa, misalnya kita pengajuan tuh baru 5 volume dulu gitu. Sampai ini soalnya saya sebagai orang awam kita kira tuh kayak udah dapat satu judul, ya udah kayak gitu. Kita itu yang sampai kayak ya udah whatever itu nanti ya kan, terus enggak gitu ya sampai 10 volume. Apa maksudnya sampai kita sebut tapi berapa volume gitu. Betul. Soalnya kan kalau kontrak itu, ini kita buka dikit ya. Kontrak itu biasanya ada masa berlaku. Sama kayak kontrak yang biasa. Kontrak kerja juga ada masa berlaku. Komik juga sama. Oh, paham. Jadi misalnya 10 volume dalam masa kontrak, misalnya nih aku damina misalnya kayak setahun, kalau 10 kan. Kalau misalnya nggak keluar semuanya salah kita kan mungkin. Dan salah kita gitu ya. Benar kayak gitu. Jadi ada itunya. Makanya kenapa kita kalau minta dikira-kira dulu nih. Bisa nggak semuanya. Dan antar kontrak itu ada jarak kan biasanya. Betul. Nah, kalau misalnya kita gondongan nih 1 sampai 5, terus ya 6-nya ada 8. Itu ada jarak. Nah, itu dalam proses lanjutan gitu. Jadi nggak semudah yang kalian bicarakan nggak? Dapat langsung. Bener. Soalnya kan tentu nggak tahu jadi kayak kasih kenapa sih gitu. Biar lebih beda itu. Ya reasonable lah teman-teman. I see. Oke, berarti pengajuan terus minta gitu terus. Setelah pengajuan misalnya udah oke dari Jepangnya, berarti mereka nanti akan kita akan mulai proses penerjemahan. Sampelnya itu, sampel itu berarti kita harus punya dulu. Pribadi. Benar. Sampel komik Jepangnya. Kayak yang kita sering lihat nih ya. Itu masih video kita ada yang Indonesia gitu. Oh, berarti kalau udah sampai dapat sampel berarti udah kontrak udah oke. Dan most likely udah pasti keluar. Iya. Gitu ya. Oke. Karena kita udah dapat sampel, berarti itu kita udah proses tahap ketiga lah. Setelah itu kita cari penerjemahnya yang cocok seleranya siapa nih. Kan nggak semua penerjemah cocok sama semua genre komik kan. Dan kita kan juga pertimbangkan kayak mereka jemuhnya genre apa. Jadi lebih pakai hati terjemahnya gitu. Jadi biasanya jadi tiap penerjemah beda-beda. Jadi ada satu yang jago banget shonen, padahal cewek. Itu ada tuh yang demen banget game, ada. Makanya kita Shangri-La gitu.
Oh udah, seru banget ya. Kayak aku gak bisa tinggal di sini, aku bias gitu lagi di sini. Emang gak boleh ya, kayaknya kalau tahu cinta kayak gitu sebenarnya bias banget. Oh, cocokannya, cocokannya. Iya, susah ya. Jadi kayak misalnya kayak Wisoria, nah itu penerjemahnya memang dia suka banget cerita yang serial apa ya, kayak serial yang ada story-nya gitu. Jadi nggak cuma serial cantik kayak Alia, tapi juga ada kayak ada karakter development-nya. Nah, itu kan worthy ya. Kalau kayak gitu Alia kan worthy tuh kayak gitu. Nah itu kita kasih ke yang mana? Ngerti. Oh, selalu penerjemah. Penerjemahnya kan di sini juga sih. Oh enggak. Perjemahan kan freelance. Oh, freelance. Semuanya freelance. Oke, jadi dari situ penerjemah dulu. Betul. Penerjemahan juga komiknya di sini gitu ya. Oh enggak. Sorry. Kalau mana gua kalau dia pendatang nggak apa-apa. Oke. Kalau misalnya dia Jabodetabek, misalnya kayak kebetulan kantor dekat sini, makan siang mau mampir, nggak apa-apa. Gitu. Kita mantap. Karena kita ada penerjemah yang di Sulawesi juga. Ya, yang di Papua ada juga. Jadi di mana-mana ya. Yang penting ikut tes, lolos, gas. Tapi saya ingat pernah lihat deh kayaknya ada. Ya. Sayang gue gak bisa bahasa Jepang. Oke, penerjemah. Nah, penerjemah ini pasti tekstil banget ya. Yang paling tekstil di sini kan? Atau enggak? Tekstil itu artinya apa? Penerjemah. Maksudnya kayak kamu bener maksudnya proses yang paling lama tuh adalah penerjemahan kah? Atau enggak? Penerjemahan, iya 2 minggu. Iya 2 minggu. Oh, penerjemahan tuh 2 minggu. Semua gue dan 2 minggu. Maksimal 2 minggu. Tapi ada juga yang seminggu soalnya ya. Oke banget. Oke. Nah, proses penerjemahan ini harus berarti kita lanjut ke step selanjutnya kan? Betul. Nah ini nunggu penerjemah selesai atau berbarengan ya? Kalau dari penerjemah itu biasanya kita penerjemah masuk, cover masuk nih. Oh barengan, barengan berarti ya? Nggak nunggu penerjemah dulu kan? Ya. Makanya cepet. Jadi penerjemah dapat, udah kirim kan, ini bisa diproses nih covernya. Karena belum dapat penerjemah, covernya udah diproses. Karena pasti terbit dong. Jadi kita kayak istilahnya kayak nabung lah. Bener. Jangan tunggu. Jadi kalau dapat langsung ini jalan. Kiasu banget guys. Tuh, emang gitu. Yang dilihat tadi kan kita udah bagian sampai volume berapa? Ada yang betul. Tadi kita lihat, gue lihat Shangri-La udah volume 6. Gue aja bahkan belum tahu tuh udah volume 6. Volume 3 nya, gue lagi nunggu. Panjang ya proses? Belum. Tapi emang udah 4 Pak. udah 4. Ada. Oh iya lepas sorry. Bulan depan. Benar 3 gue udah punya juga deh. Gue gak lupa juga ya. Gue kan saking banyaknya yang gue ada gitu. Gue paling gak bisa gitu sekarang. Kemarin udah yang mana aja ya. Oh gitu. Jadi barengan penerjemah sama cover. Oke. Kalau cover ini lebih fleksibel karena ketika materinya datang dia udah bisa duluan. Tapi lagi sinopsis aja sih. Oh iya diselit kali ya. Penerjemah kita minta digital data nih. Oh. Terus data digital data. Jadi penerjemah jalan digital data kita minta. Baru bisa. Cover dan lain-lain, cover baru ke produksi, ke tim desainer gitu. Oke. Paham. Kalau digital data mau cepet. Ya berarti tinggal nunggu aja. Terus berarti penerjemah barengan 2 minggu edit cover gitu ya. Habis itu berarti udah ya. Belum. Setelah cover itu akan ada Editing dulu. editing. Kan balik dari penerjemah. Editornya ngedit nih. Ngedit, setelah ngedit itu biasanya dalam bentuk Word. Ngedit Word. Nanti di edit itu jelasin Mbak itu misalnya katanya oke. berapa PT gitu. Benar-benar. Jadi kayak edit itu nggak cuman ngedit. Oh ini kurang R, oh ini kurang B. Bukan cuma typo. Satu kita itu typo. 2 EYD. Misalnya mempesona harusnya pakai P apa enggak. Gitu. Terus yang ketiga itu font. Kita mau pakai apa di dalam. Sorry. Jadi penerjemahan itu bentuknya Word. Mentah. Oh, paham. Jadi dia ngasihnya, ada juga deh. Berarti dia harus tahu ini bang, terjemahin barang yang mana. Dinomorin. Wah. Dari satu dari awal tuh logo sampai belakang. Dia nomorinnya di komiknya di nomorin dulu. Oh nggak di balonnya. Oh sorry, maksudnya kan dia buka komiknya. Ini gue ilmu lagi nih guys. Dia pegang komik Jepang, dia buka kan halaman pertama. Pasti kodenya ada halamannya kan. Terus balonnya yang mana dia nandain juga. Kita fotokopi. Oh, jadi kita nggak ada buka sih. Benar-benar. Karena kan nanti dipakai lagi. Betul. Buat panduan ya. Oke. Jadi kita akan fotokopi naskah asli. Oke, jadi fotokopi naskah asli dia si penerjemahnya ini nandain. Tuh, yang mana fotokopiannya. 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oh, berarti ribuan. Tapi jadi itu berat banget berarti menurut aku. Karena aku ngebayangin ini gue gak ngerti lagi soalnya. Gue ngebayangin ini sih, painfulnya adalah kalau kasih gue follower sama ini, berarti gue harus lihat
Kayak gitu. Itu banget. Iya. Makanya kita kalau ngedit biasanya nggak bisa sehari sih. Biasanya minimal 2 hari. Dan ini editornya ya. Ya. Ada 3 orang. Tapi ini, ya, yang sekarang ada di depan kamera yang ini, lo lihat aja yang ini ya, hormat semua. Itu kebayang sih, capek banget sih. Maksudnya kayak ribet gitu. Kalau dia mungkin ya kerjaan dia itu editor gitu. Itu kenapa kita harus nyanyi penerjemah yang bagus. Jadi editor biar gampang. Gitu. Jadi penerjemah yang kalau misalnya ada penerjemah baru pun kayak mesti bukan ditata ya, kayak intens lah, apa namanya, kayak ini jangan pakai ini ya, yang ini jangan pakai ini, kalau kalimat ini harus pakai ini. Onomatopoeia, SFX itu susah, jadi itu harus terbiasa terjemah. Jadi kita bisa kasih masukan. Kalau bentuknya za itu di Jepang kan ada ta, ada zres, ada use, jadi bikinnya banyak tergantung kita suaranya apa gitu. Nah jadi itu memang agak susah. Onomatopoeia itu bisa kalau kita terbiasa. Jadi semakin banyak kita dimainin, akan semakin bagus nanti onomatopoeia. Nah ini bisa bahasa Jepang juga. Bisa. Sastra Inggris kan. Sastra Orang sastra Inggris kan bisa bahasa Jepang. saya good Inggris. Oh gitu serius? Tapi bisa bahasa Jepang? Oh tidak, enggak dong. Guys. Waktu kuliah guys. Gue mampir kesini guys ya. Gak tau gue langsung kayak dalam hidup gue 25 tahun sebelumnya salah adalah gue gak bisa bahasa Jepang. Gue menyesal banget gitu. Ya. Sekarang gue udah Duolingo udah bisa kemana-mana, udah banget. Gitu. Ini tuh, wah sekarang beneran nih gue bener-bener baru tahu, bener-bener baru ngerti. Dari sofa sampai sini sih, itu berat banget deh. Kebayang, maksudnya kayak ngebayang. Bukan berarti yang bisa nggak berat loh, gitu. Tapi maksudnya cara ngerjainnya tuh nggak tahu sih ya. Mungkin kalau iya banyak banget ininya. Dan harus teliti, gue udah fix nggak bisa sih. Gue udah bisa. Saya fix nggak bisa lah. Oh, sama gitu. konsisten. Kita perlu konsisten. Jadi kalau misalnya istilah di buku 1, 2, 3 itu selalu sama. Dan editor berarti bisa mungkin jangan ganti-ganti. Kalau udah bilang jauh ini harus dia terus sampaikan karena dia udah tahu dari volume 1-nya ya kayak gimana gitu stylenya. Kalau misalnya ganti pun dia harus adaptasi stylenya yang ini kayak gimana, jadi biar pas membaca nggak nyadar gitu loh kalau ganti itu. Oke. Terus Nextnya setelah editor kelar, editor selesai, nah itu kita biasanya turunin, kita kasih ke produksi. Nah, produksi akan layout di komik, teksnya dimasukin ke dalam barang komiknya, ke dalam data digitalnya itu adalah biasanya kita kosongan. Gitu. Berarti sih, sorry, lagi. Berarti editor tadi bukan itu ke dalam Bukan. Ada lagi. Itu ada di busnya. Jadi namanya layouting. Layouting sama placing gitu. Cuma editor layouting ya. Iya, layouting. Ini ada 3 hal yang gue kira tuh Satu orang. bodoh. Satu orang sih. ya. Iya benar. Gue stupid juga sih orang newbie ya, tapi Gitu. learn new things every day guys. Oke, itu tadi gue kira soalnya kayak satu in go gitu soalnya. Makanya justru kalau gue tau episode 3 menurut gue tuh jadi kayak wah gila ya. Kayaknya banyak yang nyangka nerjemahin atau edit langsung digambar kayaknya ya. Kayaknya banyak mengira itu kayaknya ya. Saya orang Iya. saya orang itu. Kayak gitu sih banyak. Ya oke lah, mungkin saya juga nggak mikir langsung ganti di kayak di Photoshop itu ganti itu. Iya. Nggak gitu juga. Tapi saya kira nggak dibagi seperti ini. Tapi yang instan lah. Justru itu memang part dari menjaga kualitasnya juga kan. Terjemahan sendiri, editor sendiri, layoutnya juga sendiri. Soalnya ngeganti di dalam barang, kalau udah digambar itu bisa daripada Word kan. Kalau Word tuh lebih cepat kan. Ya dan lebih siwalnya juga sih. Iya. Harusnya kalau sudah dimasukin ke dalam layouting itu ya saya udah make sure gue udah nggak usah cekin lagi apapun. Kita tinggal apa? Benar, tinggal Warna, tinggal positioningnya gitu. Benar, ya layouting itulah ya. Penerjemah 2 minggu. 2 minggu. Si editor Edit ya, edit 3 sampai seminggu lah. Kalau komiknya susah, kayak saya benar. bilang agak susah tuh. Jadi bisa 4 hari. Terus baru si apa namanya layouting tuh 2 minggu. Oh ya itu juga. Oh ya benar, make sense. Wah ini kalau ditotal ini proses paling mengerikan ya sebenarnya guys. Kalau gue bayangin kayak wah ini paling ini ya. I see. Belum selesai itu. Belum selesai. Oh belum selesai ya? Udah gue udah selesai. Itu selesai. Jadi layouting 2 minggu Balik lagi. balik ke editor. Editor dicek lagi. Nah, ngecek gambar kayak gini. Oke. Sorry yang nggak bisa lihat guys. Jadi kayak gini. Ngecek lagi kayak gini. So gue bisa lihat semua. Ngecek kayak gini nih. Jadi kayak apa? PDF ya? PDF sama Tulisannya. InDesign. Kalau boleh, bagus. Oke. Paham. Ya. Lihat lagi, berarti sebenarnya bukan buat apa? Sebenarnya bukan buat proses, tapi lebih ke QC berarti. Betul. Ya kan? Ini sama flashing logo. Misalkan kita harus
logonya kan harus taruh di mana. Nah, biar ini kan cocok apa enggak nih pressingnya biar kan lutut yang atas. Sih. Misalnya terlalu ke samping. Ini kan garis potong, nggak boleh lewat garis potong. Karena kalau kan nanti pas dibuka potong nih, gitu ya dulu dipotong. Atau terlalu mepet gini. Oke, harus balik lagi ke editor ya. Itu biasanya seminggu buat misalnya. Karena kan kita kalau di kita tuh karena ini adalah kayak time yang terakhir sebelum terbit, gitu. Biasanya ini dia harus benar-benar detail di sini di gambarnya gitu. Jadi begitu udah kita yakin nggak ada typo, kita yakin nggak ada gambar yang salah atau mepet, itu baru bisa ACC langsung ke kita kasih ke produksi. Nah, sejalan sama ini cover kita ngecek. ACC. Dan judul lain edit juga. Oh iya benar. Saya baru mau masuk ini nih. Tadi saya ngebayangin guys, ini kita lagi ngomongin satu judul. Nggak, itu ya. Oke, nanti deh. Tapi itu ibaratnya sih mikirnya tuh nih paling aja kayak anjir gila ya. Satu judul begini. Ngebayangin ini harus dijambul with semua judul lainnya. Oke lah, tadi kan Balen bilang itu ada 3, di sana 2 mas. 5 maksudnya kayak ya oke lah nggak satu aja guys. Tapi maksudnya kayak banyak banget gitu. Dan melihat judul PD yang terbit tiap bulan seperti itu sih kayak wah, sebenarnya mantap guys. Saya sebagai orang yang kerja juga sih ngerti kan, ya ngeri jadi bener di sini. Intens. Kayak gitu kan. Balik lagi kan kita baru 1 tahun. Bagaimanapun juga kita harus branding kan. Benar. Branding itu harus banyak butuh. Benar. Nah mungkin kita display di toko cuma 2-3 video kan nggak bakal kelihatan. Paham. Untuk itu ya di tahun-tahun awal ini ya pasti kita harus jadi karena buat perbanyak judul-judul kita juga dan kelihatan. Maksudnya again, gue bener deh, gue bukan karena apa-apa nih, gue ngeliat kayak gini, kencang banget menurut gue. Jadi kayak, kok ini ya, apa jangan-jangan ada step by step yang di, ya makanya kayak pendidikan, gitu. Oke, balik editor lagi. Kalau ada yang bilang tuh karena orang Jepang jadi pergi lebih cepat juga. Enggak, benar. Dengan bijaknya ya, ganti guys. Nanti akan lihat semua nanti. Iya, sama. Nih. Wah, Indonesia sastra Inggris. Oke, understand. Oke. Terus ada editor terakhir. Jadi kita editor misalnya udah kita ACC isi, kita udah kasih pesan ke produksi untuk dikasih percetakan. Dischedule kapan nih mau terbit. Oke. Soalnya tadi kan bahkan desain minta approval sama Hana. Misal dia lihatnya nggak dalam isinya percobaan. Kalau Jepang nggak. Dia cuma nyampe cover sama copyright sama modifikasi sensor. Dalamnya pun ya ini dia emang nggak capable untuk attention-nya juga sebenarnya. Dia ya udah aja gitu ya. Cuma kadang ada beberapa case yang misalnya kayak mereka memang punya spesifik istilah yang mereka mau pakai. Itu biasanya mereka kasih tahu kita. Atau misalnya kita nanya nih. Oke. Terutama kemarin gacha putar. Nah itu ada beberapa istilah yang kita harus nanya ke mereka. Sama Blue Lock. Blue Lock itu kayak nama-namanya harus sama mereka. Yang international version ya. Jadi misalnya kayak Baro, kenapa ada U, kenapa ada yang kayak Hyoma, kenapa nggak pakai? Nah itu biasanya karena harus sama dengan punyanya mereka. Itu kenapa? Jadi mereka kasih kita kayak pegangan data itu. Ini nama-namanya nih yang harus sama nih. Banyak kodensa. Ya banyak kodensa karena mereka kayak memang internationally terbuka untuk semua kan. Jadi mereka lebih spesifik biasanya. Terus tadi aku ada yang menarik. Berarti dia si pihak Jepang baru ngeliat sensor di sini. Jadi kan ada dia dari sensor gitu ya. Aku kira dari awal dia bilang kalau ini sensornya itu dia nggak dari awal. Dia setelah kita lewatin semua jadi dulu. Sensornya itu dari awal pencariannya. Dari awal kita mencari. Benar. Dan untuk beberapa penerbit itu kita harus ngirim dulu. Kita sensor ini kayak gitu. Jadi sebelum pencarian judul sama pengajuan itu udah, dan pengajuan udah bareng, maksudnya ada di situ. Jadi kayak kita tahu nih kontennya emang ada butuh sensor, kita bakal kayak gini gitu. Biasanya kalau minta judul gitu, judul kita menyerahkan sensornya dulu. Tapi kalau misalnya judulnya udah dapat, pas proses misalnya pengerjaan itu kita kirim juga. Biasanya bareng approval. Soalnya aku kira
takut kan misalnya kayak udah sampai ujung tadi editornya tiba-tiba dia permasalahan lagi gitu, misalnya sensornya yang mungkin berarti mention lah kalau di depan ada juga, jadi dia nggak kaget jadi nanti pas udah jadi kok ada sensor yang gini gitu. Oke, jadi udah di depan ya. Biasa penerbit Jepang biasanya paham sih. Kayak mungkin karena udah terbiasa di Indonesia ya, jadi dia kayak udah paham gambar ini di sensor tuh mereka udah ngerti. Cuma tinggal kayak mereka kayak ngasih oh gue maunya sensornya kayak gini bentuknya, jangan ini dok gitu, ada revisi gitu kan beberapa penerbit kan. Oke. Habis itu berarti nanti udah balik lagi ke editor, udah kirim desain cover SC gitu, ini baru masuk ke si cetakan tadi. Nah percetakan berarti udah tinggal tunggu aja. Betul. Cuma gini ya. Jangan terlalu banyak kenapa gini? Warnanya sama, isinya bener cetaknya gitu. Ya cetaknya tuh kita di sini. Media. Sampai gitu ya. Jadi setelah cetak pun kita masih tetap ada QC tuh dari percetakan, makanya kenapa biasanya kita dapat satu. Jadi biasanya kita dapat sampel 1 minggu sebelum terbit. Ya, itu kita mau lihat harus cek. Nah, satu aja atau misalnya berapa langsung keluarnya ada 20 sampel kita cek. Kalau misalnya ada cacat, kita tarik. Jadi kita tunggu biar nggak disebar ke buku itu, jadi udah nggak tersebar gitu. Ya. Kita udah tahan dulu, kita revisi baru. Terus siapa yang kerjain yang QC? Itu tuh. Oh semua berarti, maksudnya gambarnya dia lagi gitu. Karena editor kan pasti ngecek di sini. Nah, kalau biasanya kita jaketnya gimana, apakah warnanya sama nggak? Si cover jaket gimana gitu. Kayak ibaratnya kayak glossy, doff, jadi itunya loh. Ya teknisnya. Baru kalau udah aman, kalau lihat semua nih komiknya guys, baru jangan sebar. Gitu. Mungkin itu proses yang membedakan sama penerbit lain. Iya. Gitu. Jadi kita sempat untuk ngecek dulu. Aku soalnya kalau soal QC ya guys, kita kan suka lihat nih, aku suka dapet yang ada kertas QC-nya itu. Yang di dalam ya? Iya, dan itu aku mau temuin di sini. Itu QC percetakan. QC percetakan. Oke. Dia katanya, kayaknya semenjak PGU gitu. Semenjak PGU waktu kalian muncul, ya kan? Saya mungkin di penerbit lain, iya benar. Tapi itu menurut gue, soalnya gue kira gini guys, kalau sampai ada kejadian yang salah, QC-nya ada namanya soalnya. Iya nggak? Ya kan? Jadi kita mungkin bisa buat teman-teman penerbit review lagi lah ya. Siapa yang ngecek itu? Benar, jadi kayak biar dapat benar-benar gitu. Ya oke sih. Oh itu kita melihat keseriusan sih ya. Wah gila nih, berarti dia udah kasih tau nih ada QC. Mungkin kalau misalnya emang ada teman-teman yang pengen banget mungkin kasih feedback, jadi kayak tahu kan, jadi kita mungkin biar semuanya lebih better lagi lah gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ragu misalnya membeli cetakan awal gitu ya, kasus PGI ya harusnya nggak usah ya. Mas Aji ngomong kan, kalau teman-teman ragu beli cetakan awal ya. Tapi PGI nggak usah ragu, jadi karena kita udah banyak tahap untuk terbit, untuk jadi banyak stepnya. Jadi harusnya untuk PGI lebih aman. Jangan ragu beli cetakan awal. Gue juga orang yang nggak ragu cetakan awal sih ya lah, karena gue pengen lihat duluan gitu ya teman-teman. Tapi misalnya aja nih mas, ya kan, ini lebih ke flow lagi ya. Misalnya nih tiba-tiba kita terima komplain, belum PGI terima komplain, oh kamu cetakan pertama, let's say ya worst scenario aja nih, aku ngomong worst scenario aja, ada something lah misalnya yang happens, apapun itu, misalnya mau typo atau salah atau layout ini kotor or something lah yang teman-teman mungkin bisa lihat gitu, teman-teman notice, teman-teman feedback gitu, bisa diedit lagi untuk cetakan selanjutnya. Pun begini, kalau misalnya teman-teman dapat anomali ataupun cacat yang misalnya sifatnya itu cuman anomali 1 dibanding 2.000 cetakan gitu, itu bisa ditukar aja. Jadi kan banyak juga tuh yang posting di Twitter, posting di IG, itu dari tim kami kontak langsung. Oke. Langsung DM. Untuk biasanya kita kirim ulang bukunya, pasti. Cuman memang kan yang di postingnya cuman keluhannya aja kan. Dia solusinya kan itu. Jadi kalau misalnya sifatnya cuma anomali itu pasti diganti. Tapi kalau misalnya itu sifatnya massal, artinya typo atau misalnya ada kesalahan di apa, itu nggak bisa diganti. Kecuali nanti cetakan berikutnya kami. Oke. Tuh guys, kalau ada yang menerima, jujur
gue belum pernah Ya. kayak gitu, dan gue belum pernah mengalami proses komplain dan datangin. Tapi kalau teman-teman terima, boleh lah guys, kalau misalnya ada kayak gitu di share juga ya. Nah, di share, misalnya kayak di DM, misalnya nemu, kemarin tuh langsung pakai di karung yang di sidik jari. Oh iya. Jadi ada dari semua cetakan, dari satu pembaca yang nemu, jadi di halamannya tuh ada sidik jari orang. Mungkin game percetakan. Mungkin kita seperti Megang. itu biasanya kita mau gimana, mau dikirim pulang apa gimana, tapi kan belum ada tangkapan atau gimana ya. Jadi misalnya kita udah nge-DM, dilihat lagi aja DM-nya. Karena kita balas mau diganti apa gimana. Karena pasti akan semasa mungkin direspon lah ya gitu. Tapi balik lagi mungkin kita juga terbatas, jadi mungkin nggak semua keluhan teman-teman Benar. Paham. jadi mungkin yang kelihatan ya. Pasti. Misalnya dari tim sosmed, Ya. Mas nih ada ini nih, gimana gitu. Tadi gue kenalan sama orang ini. Oh, Gimana Mas? Udah ganti aja deh. Iya, gimana? Rata-rata sih gitu. mantap. Kemarin selain komik juga mana ada special set yang sendinya patah. Oh, benar. Kirim sendinya patah. Itu Benar. akhirnya mereka kirim balik, kita ganti yang baru. I see. Sendinya juga bagus. Fair lah. Maksudnya kan kalau emang kecuali emang bisa, apalagi gue sering bukan dari pengiriman Betul. gitu misalnya. Oh, yang penting ada video unboxing. Oh, Nah, itu penting banget sih. Video unboxing. Itu. fair banget sih kalau gitu ya. Wah, keren. Semoga informasinya, menurut gue dari sini sih itu ya teman-teman, lihat deh, yang startnya satu komik itu panjang banget. Dan again nih, baru di ujung gue pengen bilang, bayangin guys, itu gak cuma buat judul, lihat deh yang dikeluarin itu banyak banget ya kan. Jadi sama-sama lah, mungkin kita sama-sama support. Teman-teman tadi udah punya lahannya untuk judul baru, komen-komen aja ya kan. Dan kalau ada apapun, justru feedback aja gitu ya kan. Ada action juga yang bisa diambil sama penerbit sama-sama, tapi kalau sudah ada actionnya jangan nggak di-share, biar sama-sama enak aja ya kan, biar teman-teman tahu, biar komunitasnya lingkungan kita yang suka baca komik juga makin mantap lah, sama-sama makin mantap gitu ya. Gila sih. Saya sih sebagai orang awam dalam ini ya, saya sih cuma pembaca doang kan, awam banget nih soal gini-gini nih. Wah, belajar aku baru sekali dulu aja gitu sih. Ada satu buku kira-kira ya 2-3 bulan lah itu proses. Nah makanya bayangin 1 bulan PKI semua ada yang tahu dulu tuh, gak cuma komik lagi, ya kan? Novel. Kalau novel tim sendiri tuh. Ada tim sendiri. Oh tadi itu berarti yang aku visit ini tadi aku lihat tuh tim Novel dan komik. novel dan komik. Gitu. Jadi komik itu ada 3 orang, novel itu 4. Oh ini editornya maksudnya? Editor. Editornya. Oh. Editornya ada 4. Desainnya juga di Sebenarnya sama semua. bareng-bareng. Cuma editor ya. Oke. Kalau boleh tahu satu orang ini beda-beda kali ya. Satu desainer bisa pegang berapa. Tapi satu editor, kalau aku kayak editor doang deh. Satu orang itu bisa pegang berapa judul. Kalau editor anggap aja sekarang kan dia 13 ya per bulannya. Biasanya 13 itu satu orang 5. 5 ya. Dan deadline itu semuanya barengan loh guys. Bukan berarti 3-5 minggu nggak boleh kerja yang lain loh. Aduh ya. Saya kebayang sih sekarang. Jadi agak mulai gak enak hati. Mana gitu ya. Waduh, jadi agak gak enak hati loh guys. Gimana ya? Tapi tetap pengen. Karena kita kan nge-post ya sosmed. Volume 2 misalnya volume 2 blog loh. Volume 3 nya nih. Sabar ya. Aduh, saya salah sama yang kayak gitu lagi. Enggak, sekarang saya bilang, komen gue cuma gini doang, sehat-sehat semuanya, tim desainer editor. Sekarang komen saya ganti gitu deh, soalnya saya udah gak usah desain lagi, doain sehat-sehat aja. Apa kalau ngeliat komen gitu? Tapi sebenarnya seorang anime masih nggak biasa sebenarnya kayak gitu. Kita juga terima kasih juga. Iya, Yang sudah support PGI juga selama Kita juga thank you, pasti teman-teman aku mewakili teman-teman deh, bener nggak bohong. Adalah kita punya grup yang gede ya kecil, banyak ada yang sama-sama senang. Banyak banget. Aku grup user cuma 7. Serius. Isinya beda-beda. Yang paling gede ya grup, ada satu yang gede tapi isi semua, tapi itu beda-beda. Semuanya suka-suka. Ada yang suka shonen, ada yang sukanya yang seinen dan lain-lain lah gitu ya. Sama beda-beda. Ada yang teman dari teman sekolah yang itu semuanya senang sih. Respon mereka yang mungkin nggak aware banget sama penerbit dari awal gitu. Cuman ketika mereka ngeliat, ini ada yang ini yang PG yang ini coba banget ya. Nah ini nih mungkin mau ngasih aspirasi juga sebenarnya, mau thank you juga lah sih dari teman-teman dan pengen bilang thank you
udah membawa judul-judul baru banyak ya kan. Teman-teman yang paling cinta isekai, grupnya isekai ya itu cinta mati pasti sama ini. Gila loh ya kan. 2024 pencinta genre isekai paling bahagia nih. Saya boleh bilang gitu, paling bahagia ya. Wah, langsung gila, semuanya ada ya kan, terus temen semua pasti. Dan berharap juga lah, maksudnya kualitasnya luar biasa menurut teman-teman semuanya ya. Kan lah, gila. Kita semangat, dan kata-kata kita sama ya guys, udah berubah ya. Sehat-sehat semuanya. Udah bukan mana-mana lagi, tapi kita harus sehat-sehat sama lancar-lancar semuanya. Ada lagi ya mungkin dari Mbak Leni sama Mas Haji? Tadi kan kita yang tanya nih, mungkin ada yang mau disampaikan lagi atau enggak? Kalau dari kita sih apa ya? Kita kalau editor kita sering baca komennya. Jadi kadang tuh kalau ngeliat komen-komen yang lucu gitu ya. Kadang suatu like sehat-sehat editor aku like. Yang menyemangati ya. Kayak misalnya kayak ada protes tuh kayak oh ternyata yang ini kurang oke nih, ternyata ya jadi pengingat juga. Jadi nggak boleh kendor ya. Benar. Bukan berarti nggak boleh protes ya. Iya, kasih aja gitu. Selamat sehat. Sama kayak DM pun kita biasanya baca kok dari DM gitu. Kadang tuh kemarin ada yang ini typo nih, ternyata sebenarnya itu bukan typo. Jadi kayak misalnya selamat makan, ya A-nya dipanjangin, itu kan bukan dibilangnya A-nya double, typo bukan. Jadi kayak selamat makan gitu loh. Pengen membawa biar bahasanya juga sama ya apa yang disampaikan. Banyak A-nya Iya, harus tiga. Tidak dua sih. Tapi itu jadi masalah kita, oh ternyata kalau kayak gini harusnya dikasih koma kah, apakah gitu buat kita Sip. Semoga teman-teman yang nonton bisa jadi sedikit kebayang kan, lebih informatif. Iya. Thank you Mbak Leni, Mas Haji. Maaf banget diganggu nih. Saya datang kocok-kocok tiba-tiba nodong-nodong pertanyaan kayak gini. Tapi semoga bermanfaat lah buat teman-teman sama buat Leni juga gitu. Thank you. Terima kasih udah datang. Terima kasih Mas Haji. Sama-sama, terima kasih. Boleh di like dan boleh komen juga teman-teman. Boleh komen benar, kalau mau komen apa, judul baru pasti dibaca. Penyemangat kita komen. Dibeli pasti dibeli sih pasti ya, pasti dibeli. Oke guys, thank you, bye. Bye.